Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup, tempat di mana setiap kisah sederhana menyimpan makna luar biasa. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita yang mungkin terlihat biasa, tapi menyimpan pelajaran besar tentang bagaimana kita menilai seseorang hanya dari penampilan. Seorang pria tua diusir dari lobi bank karena dianggap tak pantas. Namun tak ada yang menyangka siapa sebenarnya pria itu. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita bahwa di balik kesederhanaan bisa saja tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kita bayangkan. Simak cerita ini sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuat Anda berpikir ulang tentang arti menghargai sesama. Selamat menonton. Pagi itu, suasana lobi bank terlihat seperti biasa, ramai namun tertata rapi. Nasabah datang silih berganti. Sebagian duduk menunggu antrean sambil memainkan ponsel, sebagian lagi berdiri di depan meja customer service dengan wajah penuh harap. Lantai mengilap, aroma pendingin ruangan bercampur wangi parfum mahal, dan suara mesin antrean yang sesekali berbunyi menciptakan kesan profesional yang nyaris tanpa cela. Di tengah kesibukan itu, pintu kaca otomatis terbuka perlahan. Seorang pria tua melangkah masuk, namanya Pak Hasan. Namun tak ada satupun orang di dalam ruangan itu yang mengenalnya. Penampilannya jauh dari kata layak untuk berada di tempat seperti ini. Kemeja lusuh berwarna coklat yang sudah pudar menempel di tubuhnya, sebagian kancingnya bahkan tampak tidak serasi. Celana panjangnya kusut, ujungnya sedikit robek dan sandal, jepit tipis yang ia kenakan seolah sudah melewati perjalanan panjang yang melelahkan. Langkahnya pelan namun mantap. Matanya menyapu ruangan dengan tenang, tidak gugup, tidak juga merasa canggung, seolah ia sudah sangat familiar dengan tempat itu. Tapi justru ketenangan itulah yang terasa kontras dengan penampilannya. Beberapa kepala langsung menoleh. Seorang ibu paruhbaya yang duduk di kursi, tunggu spontan menarik tasnya lebih dekat ke tubuh. Seorang pria muda berjas yang sedang berdiri, di dekat teller mengerutkan kening, lalu berbisik pelan. Kok bisa ya orang kayak gitu masuk ke sini? Pak Hasan tampak mendengar bisikan itu. Namun ia tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar, bahkan cenderung teduh. Ia hanya melanjutkan langkahnya, menuju area dalam, berhenti sejenak di dekat mesin antrean. Tangannya yang keriput terulur, seolah hendak menekan tombol. Namun sebelum jarinya benar-benar menyentuh mesin, seorang petugas keamanan dari kejauhan mulai memperhatikannya dengan tajam. Pak Hasan sempat melirik ke arah satpam itu, lalu menarik tangannya perlahan. Ia tidak jadi mengambil nomor antrean. Sebaliknya, ia memilih berdiri sejenak, mengamati suasana sekitar. "Permisi," ucapnya pelan kepada seorang petugas cleaning, servis yang kebetulan lewat. Wanita itu berhenti, sedikit ragu, lalu menjawab singkat, "Iya Pak, saya mau bertanya. Kalau mau menemui bagian dalam, harus kemana ya?" Suara Pak Hasan lembut, tidak ada nada memaksa. Cleaning service itu tampak bingung. Ia melirik sekilas ke arah meja customer service, lalu kembali menatap Pak Hasan. Dari ujung kepala sampai kaki. "Bapak, sudah ambil nomor antrean?" Tanyanya hati-hati. Pak Hasan tersenyum tipis. "Belum, saya kira tidak perlu. Saya hanya ingin bertemu sebentar." Jawaban itu membuat wanita tersebut semakin ragu. Ia mengangguk kecil, lalu menunjuk ke arah mesin antrean. "Biasanya tetap harus ambil nomor dulu, Pak." Pak Hasan tidak langsung bergerak. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami, namun tetap tidak beranjak. Pandangannya kembali menyapu ruangan, kali ini lebih lama, lebih dalam. Ada sesuatu di matanya. Sebuah pengamatan yang tidak sekadar melihat, melainkan menilai. Di sisi lain, ruangan, teller bernama Rina memperhatikan dari balik kaca loket. Ia sedikit memiringkan kepala, lalu berbisik kepada rekannya di sebelah. "Itu orang ngapain sih? Dari tadi cuma berdiri aja." Rekannya menjawab pelan, "Nggak tahu, kayak orang bingung. Tapi kok dibiarkan ya masuk?" Rina menghela napas kecil. "Harusnya dari depan sudah disaring. Ini kan bank, bukan tempat umum sembarangan." Sementara itu, Pak Hasan akhirnya melangkah lagi. Ia berjalan menuju kursi tunggu, lalu duduk perlahan di ujung,
sedikit menjauh dari nasabah lain. Beberapa orang yang duduk di dekatnya tampak tidak nyaman. Seorang pria bahkan langsung berdiri dan berpindah tempat tanpa berkata apa-apa. Pak Hasan menyadari itu. Namun lagi-lagi, ia tidak menunjukkan reaksi tersinggung. Ia hanya menatap ke depan, kedua tangannya bertumpu di atas lutut, jari-jarinya saling menggenggam. Dalam diamnya, ia berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. Masih sama belum berubah. Tak ada yang mendengar kalimat itu. Tak ada yang tahu maksudnya. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berpakaian kumal yang duduk di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Beberapa detik berlalu, lalu 1 menit, lalu lebih lama lagi. Tak satu pun petugas menghampirinya. Tak satu pun yang bertanya dengan tulus. Yang ada hanya tatapan, penuh curiga, penuh penilaian. Namun di balik semua itu, Pak Hasan tetap duduk dengan tenang. Tatapannya sesekali beralih ke arah langit-langit, ke sudut ruangan, ke meja pelayanan. Seolah ia sedang mengingat sesuatu, atau mungkin membandingkan dengan sesuatu yang pernah ia kenal sangat baik. Dan tanpa disadari siapapun di dalam ruangan, kehadiran pria lusuh tersebut bukanlah kebetulan. Ia datang bukan untuk meminta, bukan pula untuk mengganggu. Ia datang dengan tujuan. Tujuan yang, jika terungkap nanti, akan membuat seluruh isi ruangan itu menyesal, pernah memandangnya sebelah mata. Suasana lobi yang semula terasa biasa perlahan berubah sejak kehadiran Pak Hasan. Bukan karena ia membuat keributan, bukan pula karena ia bertingkah aneh. Justru sebaliknya, ketenangannya yang kontras dengan penampilannya itulah yang memancing perhatian berlebih dari orang-orang di sekitarnya. Dari balik meja teller, Rina tak bisa lagi menyembunyikan rasa penasarannya. Matanya terus melirik ke arah pria tua itu, yang masih duduk diam di ujung kursi tunggu, seolah tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitarnya. Serius deh, itu orang ngapain sih di sini? Bisik Rina pelan sambil tetap berpura-pura menghitung uang di hadapannya. Rekannya, Dewi, sedikit mencondongkan tubuh, ikut mengintip. Nggak tahu, tapi kelihatannya bukan nasabah, jawabnya lirih. Ya jelas bukan, sahut Rina cepat, nada suaranya sedikit merendahkan. Lihat aja bajunya, mana mungkin dia punya rekening di sini. Dewi tidak langsung menimpali, ia hanya mengamati sejenak, lalu berkata, tapi dia dari tadi duduk. Tenang aja, Rina mendengus kecil. Justru itu yang aneh. Biasanya kalau orang kayak gitu kan gelisah, atau langsung minta-minta. Ini malah diam aja, kayak nunggu sesuatu. Ucapan itu membuat Dewi kembali menatap Pak Hasan. Kali ini, dengan sedikit lebih serius. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara dari nasabah di depan loket memanggilnya kembali ke pekerjaan. Di sisi lain ruangan, 2 pegawai customer service juga mulai memperhatikan. Kamu lihat belum? Bisik salah satu dari mereka, Lina, sambil menahan senyum tipis. Yang duduk di pojok itu. Iya, dari tadi aku lihat, jawab temannya. Sari, sambil pura-pura merapikan berkas. Kok bisa lolos masuk ya? Satpamnya kemana sih? Lina mengangkat bahu. Mungkin dikira tukang bersih-bersih atau apa gitu. Sari terkekeh pelan. Tapi ini keterlaluan sih. Ini lobi bank, bukan tempat berteduh. Percakapan mereka terdengar pelan, namun cukup untuk memperkuat suasana yang mulai dipenuhi penilaian sepihak. Beberapa nasabah yang duduk tidak jauh, dari meja mereka ikut melirik, seolah ikut terpengaruh oleh nada bicara para pegawai tersebut. Seorang pria paruh baya yang sedang menunggu antrean, bahkan ikut berkomentar kepada istrinya. Zaman sekarang aneh ya. Bank bisa dimasukin siapa aja. Istrinya hanya mengangguk sambil sesekali menatap Pak Hasan dengan ekspresi tidak nyaman. Sementara itu, di dekat pintu masuk, satpam bernama Dedi berdiri dengan posisi tegap, namun pandangannya tak lepas dari arah Pak Hasan. Ia terlihat ragu, seolah ingin bertindak, namun menunggu instruksi. Dari kejauhan, Rina melambaikan tangan, kecil ke arahnya, memberi isyarat halus. Ketika Dedi mendekat beberapa langkah, Rina berbisik cepat. Pak, itu yang di sana. Coba dicek deh, kayaknya bukan nasabah. Dedi mengangguk pelan. Iya, saya juga perhatiin dari tadi. Jangan sampai nanti kenapa-kenapa, tambah Rina. Nada suaranya kini terdengar lebih serius, meski masih terselip rasa meremehkan. Takutnya ganggu yang lain.
Dedi tidak langsung bergerak. Ia kembali menatap Pak Hasan yang masih duduk diam. Tangannya terlipat rapi, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada gelagat mencurigakan, tidak ada gerakan yang mengganggu. Namun, entah mengapa, suasana di sekitarnya sudah terlanjur berubah. Bisikan demi bisikan mulai menyebar seperti riak kecil di air yang tenang. Tidak ada yang berbicara langsung kepada Pak Hasan, tidak ada yang benar-benar menegurnya dengan sopan. Semua hanya saling berkomentar di belakang, membangun asumsi tanpa satupun yang mencoba memahami. Pak Hasan sendiri tampak menyadari semua itu. Matanya sesekali bergerak pelan, menangkap arah tatapan orang-orang, mendengar potongan bisikan yang tidak sepenuhnya tersembunyi. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada amarah, tidak juga rasa tersinggung yang ditunjukkan. Ia hanya menarik napas perlahan. Lalu, dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, ia berucap, penilaian masih dari luar, belum berubah juga. Kalimat itu tenggelam di tengah suara mesin antrean yang kembali berbunyi. Nomor A127, silakan ke loket 3. Tak ada yang memperhatikan Pak Hasan lagi untuk sesaat. Semua kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun aura di sekitar pria tua itu sudah berbeda. Ia bukan lagi sekadar sosok asing. Ia telah menjadi pusat penilaian. Dan tanpa mereka sadari, setiap bisikan yang terlontar, setiap tatapan yang diberikan, sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar prasangka. Sesuatu yang perlahan akan membawa konsekuensi bagi semua yang ada di dalam ruangan itu. Ketegangan yang sejak tadi hanya berupa bisikan perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata ketika sosok Andi, supervisor bank, akhirnya keluar dari ruangannya. Langkahnya cepat, rapi, dan penuh wibawa. Setidaknya begitulah yang biasa dilihat para pegawai setiap harinya. Namun kali ini, ada sedikit perubahan di wajahnya. Keningnya berkerut, tatapannya tajam, seolah sedang mencari sumber gangguan yang baru saja dilaporkan kepadanya. Dari kejauhan, matanya langsung tertuju pada satu titik. Pak Hasan. Pria tua itu masih duduk di tempat yang sama, tenang, tidak bergerak, banyak, seolah tidak terganggu oleh dunia di sekitarnya. Kontras yang begitu mencolok di tengah ruangan yang serba rapi dan profesional. Andi berhenti sejenak, memperhatikan. Lalu tanpa berkata apapun, ia melangkah mendekat. Sepatu pantofelnya berbunyi tegas di lantai marmer, menarik perhatian beberapa orang yang mulai menyadari arah gerakannya. Rina yang melihat itu dari balik loket langsung menegakkan duduknya. Matanya mengikuti setiap langkah Andi dengan penuh harap, seolah akhirnya ada yang akan membereskan situasi yang sejak tadi membuatnya tidak nyaman. Andi berdiri tepat. Di depan Pak Hasan ia tidak langsung berbicara. Hanya menatap tatapan yang dingin, menilai dari ujung kepala sampai kaki, tanpa sedikit pun usaha menyembunyikan maksudnya. Pak Hasan perlahan mengangkat wajahnya, menatap balik. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Bapak, akhirnya. Andi membuka suara, nadanya datar namun terasa keras. Ini area pelayanan bank. Bapak ada keperluan apa di sini? Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan dari duduknya, berdiri tegak meski tubuhnya terlihat renta. Ia menatap Andi dengan sopan, lalu berkata pelan. Saya ingin bertemu dengan bagian dalam. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Jawaban itu bukannya meredakan suasana, justru membuat ekspresi Andi semakin berubah. Ia menghela napas pendek, seolah menahan sesuatu. Bagian dalam? Ulangnya, nada suaranya mulai mengandung ketidaksabaran. Bapak sudah ambil nomor antrean? Pak Hasan menggeleng pelan. Belum. Saya kira ini tidak perlu antre seperti biasa. Kalimat itu membuat Andi tersenyum tipis, namun bukan senyum ramah, melainkan senyum yang syarat sindiran. Semua di sini pakai aturan, Pak, katanya tegas. Tidak ada yang bisa langsung masuk tanpa prosedur. Apalagi, ia berhenti sejenak, matanya kembali menyapu penampilan Pak Hasan dengan jelas. Tanpa kejelasan, beberapa orang yang berdiri, tidak jauh dari mereka mulai memperhatikan lebih. Serius, suara-suara di lobi perlahan mereda, tergantikan oleh rasa penasaran. Pak Hasan tetap tenang. Saya mengerti aturan, Nak, tapi yang saya butuhkan hanya sebentar saja. Saya yakin, maaf, Pak, potong Andi cepat,
Kali ini tanpa berusaha menahan nada suaranya. Kalau tidak ada kepentingan jelas, kami tidak bisa melayani. Ini bukan tempat untuk menunggu tanpa tujuan. Kalimat itu terasa tajam, menusuk tanpa perlu diucapkan dengan keras. Pak Hasan terdiam sejenak. Ia menatap Andi, lalu mengangguk kecil, seolah memahami, atau mungkin menerima. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun lagi, Andi melangkah sedikit lebih dekat, suaranya kini cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Saya minta, Bapak keluar dari lobi, ujarnya tegas. Ini demi kenyamanan nasabah lain. Suasana langsung berubah. Beberapa nasabah saling pandang. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang terlihat ragu. Namun tak satu pun yang bersuara. Pak Hasan menarik napas dalam. Wajahnya tetap tenang, meski kali ini ada sedikit sorot berbeda di matanya. Bukan marah, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit ditebak. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, katanya lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Tidak akan lama. Andi menggeleng. Kalau memang penting silakan kembali dengan prosedur yang benar. Ambil nomor antrean, berpakaian yang layak, dan jelaskan tujuan Bapak dengan jelas. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih dingin. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain meminta keamanan untuk mengantar Bapak keluar. Kata mengantar terdengar halus, namun maknanya jelas. Pak Hasan menunduk sedikit lalu kembali menatap Andi. Baik, ucapnya pelan. Kalau itu keputusan Anda. Tak ada perlawanan, tak ada protes. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa semakin berat. Andi memberi isyarat kecil dengan tangannya. Dari kejauhan, Dedi langsung bergerak mendekat, dan di tengah tatapan banyak orang yang kini sepenuhnya tertuju pada mereka, satu keputusan telah diambil. Bukan hanya tentang seorang pria tua yang dianggap tidak pantas berada di sana, tetapi tentang bagaimana seseorang dinilai, hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Langkah Dedi yang mulai mendekat sempat membuat suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang. Beberapa pasang mata kini benar-benar tertuju pada kejadian itu, bukan lagi sekadar melirik diam-diam. Namun di tengah situasi yang mulai memanas, Pak Hasan justru mengangkat satu tangannya pelan, memberi isyarat agar semuanya menahan diri sejenak. Sebentar, ucapnya lirih, namun cukup jelas untuk terdengar. Dedi berhenti di tempatnya, menoleh ke arah Andi seolah menunggu instruksi. Sementara Andi sendiri tampak sedikit tidak sabar. Rahangnya mengeras, namun ia memberi jeda singkat, mungkin karena merasa tidak ada ancaman langsung dari pria tua di hadapannya. Pak Hasan menatap Andi dengan tenang. Kali ini, sorot matanya sedikit lebih dalam, seolah ia benar-benar ingin didengar, bukan sekadar dilihat. Saya tidak bermaksud mengganggu, katanya pelan. Saya hanya ingin berbicara sebentar dengan pihak yang bertanggung jawab di sini. Nada suaranya tetap rendah, sopan, tanpa sedikit pun tekanan. Tidak ada permintaan berlebihan, tidak ada sikap memaksa. Justru kesederhanaan itu yang membuat kalimatnya terasa jujur. Namun Andi tidak melihatnya seperti itu. Baginya, semua sudah jelas sejak awal. Bapak sudah saya jelaskan, jawab Andi cepat, nada suaranya kembali tegas. Kalau ada keperluan, silakan ikuti prosedur. Ambil nomor antrean, tunggu giliran. Itu saja, Pak Hasan menggeleng pelan. Yang ingin saya sampaikan tidak bisa melalui antrean biasa, ujarnya hati-hati. Ini tentang sesuatu yang penting bagi bank ini. Kalimat itu sempat membuat Andi terdiam sepersekian detik. Namun bukan karena ia mempertimbangkan, melainkan karena ia merasa pernyataan itu terdengar tidak masuk akal. Wajahnya berubah. Kali ini benar-benar menunjukkan ketidaksukaan. Pak, katanya, sedikit menekan setiap kata. Banyak orang di sini juga punya urusan penting, tapi mereka tetap mengikuti aturan. Ia melirik sekilas ke arah kursi tunggu yang dipenuhi nasabah. Bukan berarti Bapak bisa datang begitu saja dan minta perlakuan khusus. Pak Hasan menarik napas pelan. Ia tidak memotong, tidak juga membantah dengan nada tinggi. Ia hanya mencoba sekali lagi, dengan cara yang sama, tenang dan penuh kendali. Saya tidak minta perlakuan khusus, katanya. Saya hanya berharap bisa didengarkan sebentar saja. Setelah itu, saya akan pergi. Sejenak, suasana terasa hening. Beberapa orang yang mendengar mulai saling pandang.
Ada sesuatu dalam cara Pak Hasan berbicara yang sulit diabaikan. Ketenangan yang tidak dibuat-buat, keyakinan yang tidak terlihat memaksa. Namun bagi Andi, semua itu tidak cukup. Ia sudah mengambil keputusan sejak awal, dan keputusan itu tidak akan berubah hanya karena beberapa kalimat yang terdengar sopan. Maaf Pak, potongnya lagi, kali ini tanpa jeda, kami tidak bisa melayani permintaan seperti itu. Nada suaranya kini lebih dingin, lebih tegas, seolah menutup ruang untuk negosiasi apapun. Pak Hasan terdiam, matanya menatap Andi beberapa detik lebih lama, seolah mencoba memastikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk bicara. Bahwa semua yang ia sampaikan benar-benar tidak akan didengar. Lalu perlahan, ia mengangguk. Baik, ucapnya singkat. Tidak, ada nada kecewa yang berlebihan. Tidak ada emosi yang meledak. Hanya satu kata sederhana yang justru terasa berat, karena di dalamnya ada penerimaan, sekaligus penilaian diam-diam. Namun sebelum ia benar-benar mundur, ia menambahkan satu kalimat lagi, pelan namun jelas. Kadang, yang terlihat tidak penting justru yang paling menentukan. Andi mengernyit sedikit, tidak memahami maksudnya, atau mungkin tidak peduli. Ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat kecil kepada Dedi. Isyarat yang sama seperti sebelumnya, tanpa banyak kata, tanpa perlu penjelasan ulang. Dedi pun kembali melangkah mendekat. Sementara Pak Hasan berdiri diam di tempatnya, tidak melawan, tidak pula berusaha bertahan lebih lama. Penolakannya sudah jelas. Dan di tengah semua tatapan yang kini benar-benar tertuju padanya, satu kesempatan terakhir untuk memahami, baru saja diabaikan begitu saja, instruksi itu akhirnya benar-benar dijalankan. Dedi melangkah mendekat dengan raut wajah yang sebenarnya tampak ragu. Ia berdiri di samping Pak Hasan, tidak langsung menyentuh, seolah masih memberi sedikit ruang. Terakhir, namun dari arah Andi, tatapan tegas itu sudah cukup jelas. Tidak ada pilihan lain selain mengeksekusi perintah. Maaf Pak, mari saya antar keluar. Ucap Dedi pelan, nadanya jauh lebih sopan dibanding suasana yang sedang terjadi. Pak Hasan menoleh, menatap Dedi sekilas. Ada kelelahan yang samar di wajahnya, namun tetap dibalut ketenangan yang sama. Ia tidak bergerak, beberapa detik, lalu bertanya lirih. Memang harus seperti ini? Dedi tidak langsung menjawab, ia hanya menunduk sedikit, lalu berkata, saya hanya menjalankan tugas Pak. Jawaban itu cukup. Pak Hasan mengangguk pelan, seolah sudah memahami, semuanya tanpa perlu penjelasan panjang. Ia melangkah satu langkah ke depan, mengikuti arah yang ditunjukkan Dedi. Namun langkah itu terasa berat, bukan karena tubuhnya lemah, melainkan karena suasana di sekelilingnya. Semua mata kini benar-benar tertuju padanya. Tidak ada lagi yang berpura-pura, tidak melihat. Seorang ibu berbisik pelan kepada temannya. Kasian sih, tapi ya gimana, tempatnya bukan di sini. Temannya menjawab cepat. Iya, nanti kalau dibiarkan, yang lain juga ikut-ikutan. Di sisi lain, Rina yang sejak tadi memperhatikan hanya menyilangkan tangan di dada, wajahnya menunjukkan kepuasan tipis. Ia berbisik pada Dewi. Akhirnya, dari tadi bikin nggak nyaman aja, Dewi tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Pak Hasan yang berjalan pelan diiringi Dedi. Ada sesuatu di hatinya yang terasa tidak enak, namun ia tidak cukup berani untuk mengatakan apapun. Sementara itu, langkah Pak Hasan terus berlanjut. Setiap suara sandal jepitnya yang menyentuh lantai, mengilap terdengar kontras di tengah keheningan yang aneh. Tidak ada yang benar-benar ribut, namun suasana terasa lebih bising dari biasanya. Dipenuhi bisikan, tatapan, dan penilaian yang tidak diucapkan secara langsung. Ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, Pak Hasan tiba-tiba berhenti. Dedi ikut berhenti, sedikit terkejut. Kenapa, Pak? Tanyanya hati-hati. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan, memandang kembali ke dalam lobi. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, kursi tunggu, meja teller, hingga ke arah Andi yang masih berdiri dengan posisi S, tegap, seolah memastikan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Beberapa detik berlalu, lalu, dengan suara yang tetap tenang, Pak Hasan berkata, tempat ini dulu dibangun untuk melayani, bukan menilai. Kalimat itu tidak keras, namun cukup untuk membuat beberapa orang yang mendengar terdiam sesaat. Andi mengernyit, jelas tidak menyukai arah pembicaraan itu.
Ia melangkah sedikit maju, suaranya terdengar tegas. "Pak, silakan lanjut keluar. Jangan membuat situasi semakin tidak nyaman." Pak Hasan menatapnya sebentar. Tidak ada amarah. Tidak ada perlawanan. Hanya satu tatapan yang sulit dijelaskan, seolah ia sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekadar seorang supervisor. Lalu ia mengangguk. "Baik," ucapnya singkat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali melangkah. Dedi mengiringinya hingga ke pintu kaca. Pintu itu terbuka otomatis, membiarkan cahaya luar masuk sejenak, sebelum akhirnya menelan sosok pria tua itu keluar dari dalam. Dan begitu pintu kembali tertutup, suasana seakan kembali normal. Suara mesin, antrean kembali terdengar. Percakapan nasabah kembali berjalan. Beberapa orang bahkan mulai melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun tidak semuanya. Dedi masih berdiri beberapa detik di dekat pintu, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sementara di dalam, Dewi masih memandang ke arah pintu itu, pikirannya belum sepenuhnya kembali ke pekerjaan. Sedangkan Andi, ia hanya merapikan jasnya, lalu berkata singkat kepada para pegawai. "Pastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi." Nada suaranya tegas, penuh kendali, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang benar. Padahal tanpa mereka sadari, di balik pengusiran yang terlihat sederhana itu, ada sesuatu yang baru saja terlewatkan. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, hanya dengan prosedur. Dan sesuatu itu akan segera kembali dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Waktu berjalan seperti biasa setelah kejadian itu, setidaknya di permukaan, aktivitas di lobi kembali sibuk, suara mesin antrean bersahut-sahutan, dan para pegawai kembali tenggelam dalam rutinitas mereka. Seolah tidak ada yang benar-benar penting terjadi beberapa menit sebelumnya. Namun tidak semua orang bisa begitu saja melupakannya. Di lantai atas, di dalam ruang kerja yang lebih tenang, Ibu Maya, manajer cabang, baru saja menerima laporan singkat dari salah satu staf mengenai insiden di lobi. Seorang pria tua diusir, ulangnya pelan, matanya sedikit menyipit. Staf di depannya mengangguk. "Iya, Bu," katanya penampilannya kurang pantas dan tidak jelas keperluannya. Ibu Maya tidak langsung merespons. Ia bersandar di kursinya, jari-jarinya saling bertaut di atas meja. Ekspresinya tidak marah, namun jelas menunjukkan ketidakpuasan. "Siapa yang menangani?" tanyanya. "Supervisor, Bu." "Pak Andi." Hening sejenak. Ibu Maya menghela napas tipis. "Dan tidak ada yang mencoba mencari tahu dulu?" Staf itu tampak ragu. "Sepertinya tidak, Bu." Jawaban itu membuat suasana di ruangan terasa sedikit lebih berat. Ibu Maya menatap ke arah jendela sejenak, lalu kembali menatap stafnya. "Ada yang aneh?" tanyanya lagi, kali ini lebih dalam. Staf itu berpikir sebentar. "Katanya sih, pria itu tenang sekali, Bu. Tidak seperti orang yang biasanya datang tanpa tujuan." Kalimat itu membuat Ibu Maya terdiam lebih lama. "Tenang?" Gumamnya pelan, ada sesuatu dalam kata itu yang mengusik pikirannya. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya terbiasa membaca situasi, membaca orang, dan ketenangan yang tidak pada tempatnya seringkali menyimpan sesuatu. Ia berdiri perlahan dari kursinya. "Tolong ambilkan rekaman CCTV di lobi tadi," ujarnya. Singkat, staf itu tampak sedikit terkejut, namun segera mengangguk. "Baik, Bu." Tak lama kemudian, layar monitor di ruang kontrol menampilkan rekaman dari beberapa sudut lobi. Ibu Maya berdiri di depan layar, matanya fokus, tidak melewatkan satu detail pun. Rekaman dimulai dari saat pintu kaca terbuka. Pak Hasan masuk. Langkahnya pelan, tapi jelas. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda kebingungan seperti yang biasanya terlihat pada orang yang benar-benar tersesat. "Putar sedikit ke depan," kata Ibu Maya. Gambar berganti. Terlihat Pak Hasan berdiri di dekat mesin antrean. Tangannya sempat terulur, lalu berhenti. Ia menoleh ke sekitar, mengamati, bukan sekadar melihat. Ibu Maya sedikit memiringkan kepala. "Zoom di bagian itu," pintanya. Gambar diperbesar. Di sana terlihat jelas, Pak Hasan tidak hanya berdiri diam. Ia seperti memperhatikan alur pelayanan, melihat interaksi antara pegawai dan nasabah lain. Tatapannya tidak kosong, ia sedang menilai. "Lanjut," ujar Ibu Maya lagi. Rekaman berlanjut ke saat Pak Hasan duduk di kursi tunggu. Dari sudut kamera, lain,
terlihat beberapa nasabah menjauh perlahan. Ekspresi mereka terekam jelas, tidak nyaman, bahkan cenderung merendahkan. Namun yang menarik perhatian Ibu Maya bukan itu. "Stop," katanya tiba-tiba. Gambar berhenti tepat saat Pak Hasan sedikit menunduk, lalu menggerakkan bibirnya. "Bisa diperjelas audionya?" tanya Ibu Maya. Staf di sampingnya menggeleng. "Maaf, Bu, CCTV di lobi tidak merekam suara." Ibu Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, mencoba membaca gerakan bibir yang tertangkap kamera. "Masih sama," gumamnya pelan, menebak. Ia tidak yakin, tapi entah kenapa kalimat itu terasa masuk akal. Lanjut lagi, rekaman berikutnya menunjukkan saat Andi mendekat. Dari sudut kamera atas, terlihat jelas bagaimana Andi berdiri dengan posisi dominan, sementara Pak Hasan tetap tenang bahkan saat berbicara. Ibu Maya memperhatikan dengan seksama. Gerak tubuh, cara berdiri, cara Pak Hasan menatap, tidak ada tanda-tanda orang yang terintimidasi. Justru sebaliknya, ia terlihat seperti seseorang yang sedang memberi kesempatan. "Ulangi bagian ini," kata Ibu Maya pelan. Rekaman diputar ulang. Kali ini, fokusnya bukan pada Andi, melainkan pada Pak Hasan. Saat Andi berbicara, Pak Hasan terlihat menjawab dengan tenang. Bahkan pada satu momen, ia seperti mencoba menjelaskan sesuatu dengan sangat hati-hati. Lalu, stop lagi. Gambar berhenti tepat saat Pak Hasan sedikit membuka sisi bajunya. Sangat singkat, hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk membuat Ibu Maya menyipitkan mata, perbesar di bagian tangan itu. Staf mengikuti perintah, gambar diperbesar, meski sedikit buram. Di sana, terlihat sekilas sesuatu di tangan Pak Hasan, seperti kartu kecil, atau mungkin kartu identitas. Tidak jelas bentuknya, namun jelas ia sempat mencoba menunjukkannya, dan tidak ada satupun yang memperhatikan. Termasuk Andi. Ibu Maya terdiam. Dia mencoba menunjukkan sesuatu. Ucapnya pelan. Staf di sampingnya ikut memperhatikan. Wajahnya mulai berubah. "Iya, Bu, tapi kayaknya tidak ditanggapi." Ruangan. Itu mendadak terasa lebih dingin. Lanjutkan sampai akhir. Rekaman berlanjut ke momen pengusiran. Dari sudut kamera pintu, terlihat jelas bagaimana Pak Hasan berjalan keluar, sempat berhenti, lalu menoleh ke dalam. Ekspresinya tidak marah, tidak juga kecewa secara terbuka. Namun ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat Ibu Maya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Rekaman berakhir. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara, lalu Ibu Maya menarik napas panjang. "Panggil Pak Andi," katanya akhirnya. Suaranya tenang, namun kali ini terasa jauh lebih berat. "Sekarang." Staf itu mengangguk cepat dan segera keluar ruangan. Sementara itu, Ibu Maya tetap berdiri di depan layar, menatap frame terakhir yang masih terpampang, sosok Pak Hasan di ambang pintu, sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. "Ini bukan sekadar nasabah biasa," gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, satu hal mulai terasa jelas. Ada sesuatu yang sangat besar, yang baru saja mereka abaikan. Pintu ruang kerja terbuka pelan, dan Andi masuk dengan langkah cepat namun terukur. Wajahnya masih menyimpan keyakinan yang sama seperti sebelumnya, bahwa apa yang ia lakukan di lobi tadi adalah bagian dari tanggung jawabnya menjaga ketertiban. "Bu, Anda memanggil saya?" tanyanya singkat. Ibu Maya tidak langsung menjawab. Ia masih berdiri menghadap layar monitor, tangannya terlipat di depan dada. Beberapa detik ia biarkan hening itu menggantung, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lebih berat untuk masuk. "Pak Andi," akhirnya ia berkata. Suaranya tenang namun tajam. "Coba jelaskan apa yang tadi terjadi di lobi." Andi menarik napas ringan, lalu menjawab tanpa ragu. "Seorang pria masuk tanpa kejelasan tujuan, Bu. Penampilannya juga tidak sesuai standar. Untuk menjaga kenyamanan nasabah lain, saya minta dia keluar." Jawabannya terdengar rapi, terstruktur, seolah sudah dipikirkan, namun Ibu Maya perlahan menoleh. "Tanpa kejelasan, atau tanpa Anda mencari tahu?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Andi sedikit terdiam. "Saya sudah bertanya, Bu, tapi jawabannya tidak jelas. Dia bilang ingin bertemu bagian dalam tanpa prosedur." Ibu Maya menatapnya dalam. "Dan itu cukup bagi Anda untuk menyimpulkan bahwa dia tidak layak dilayani?" Andi mengerutkan kening. "Kami punya aturan, Bu." "Semua orang punya aturan," potong Ibu Maya pelan.
Tapi tidak semua orang punya penilaian. Kalimat itu menggantung di udara. Andi tidak langsung menjawab. Ibu Maya lalu menggeser sedikit tubuhnya, menunjuk ke arah layar. Mari kita lihat. Lagi bersama. Rekaman kembali diputar. Kali ini, Andi berdiri di samping Ibu Maya, menyaksikan setiap detik yang sebelumnya ia jalani tanpa banyak dipikirkan. Namun dari sudut pandang yang berbeda, semuanya terasa tidak sesederhana itu lagi. Perhatikan ini, ujar Ibu Maya saat rekaman menunjukkan Pak Hasan di dekat mesin antrean. Dia tidak langsung bertindak, dia mengamati. Andi tidak berkata apa-apa. Rekaman berlanjut. Dan ini, lanjut Ibu Maya ketika adegan memperlihatkan Pak Hasan duduk dengan tenang, sementara orang-orang di sekitarnya mulai menjauh. Tidak ada gelagat meminta-minta. Tidak ada perilaku mencurigakan. Andi mulai mengalihkan pandangannya, namun tetap diam. Lalu sampai pada bagian saat ia sendiri mendekat, Ibu Maya tidak menghentikan rekaman. Ia membiarkannya berjalan. Setiap gestur, setiap gerakan, setiap detik interaksi antara Andi dan Pak Hasan kini terlihat jelas. Tanpa emosi, tanpa pembelaan, hanya fakta yang terpampang di layar, hingga akhirnya, stop. Gambar berhenti tepat saat Pak Hasan sedikit membuka tangannya. Anda lihat itu? Tanya Ibu Maya. Andi menyipitkan mata, mencoba fokus. Seperti kartu? Bukan seperti, jawab Ibu Maya pelan. Itu kartu. Andi terdiam. Dia mencoba menunjukkan sesuatu kepada Anda, lanjut Ibu Maya. Tapi Anda tidak memberi kesempatan. Suasana mendadak terasa lebih sempit. Bu, saya... Andi mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti. Lanjutkan, kata Ibu Maya. Rekaman bergerak lagi menuju bagian akhir saat Pak Hasan berdiri di ambang pintu sebelum keluar. Perhatikan ekspresinya, ujar Ibu Maya. Andi menatap layar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Bukan sekadar mengingat kejadian, tapi memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Pak Hasan di layar tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga rasa takut. Justru ada ketenangan dan sesuatu yang lain. Sebuah keyakinan, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain di ruangan itu. Rekaman berhenti. Hening kembali memenuhi ruangan. Andi menelan ludah. Bu, maksud Anda, dia bukan orang sembarangan? Ibu Maya tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju mejanya, membuka sebuah laci, lalu mengeluarkan map tipis berwarna gelap. Ia meletakkannya di atas meja. Beberapa tahun lalu, katanya pelan, bank ini mengalami masa sulit, hampir tidak bertahan. Andi mendengarkan, meski jelas belum mengerti arah pembicaraan. Dan ada satu orang, lanjut Ibu Maya, yang datang tanpa banyak bicara, tanpa sorotan, dan membantu bank ini berdiri kembali. Ia membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama, foto, dan satu lembar profil singkat. Ibu Maya mengambil foto tersebut, lalu menggesernya ke arah Andi. Orang itu tidak pernah ingin dikenal, katanya. Tidak pernah muncul di publik, tapi semua pimpinan lama tahu siapa dia. Andi perlahan mengambil foto itu. Tangannya sedikit gemetar, matanya membesar. Wajah dalam foto itu, meski terlihat lebih muda, meski lebih rapi, tetap tidak asing. Ini, suaranya tercekat. Ibu Maya menatapnya lurus. Ya, katanya pelan. Orang yang tadi Anda usir. Andi tidak bisa berkata apa-apa. Dunia yang tadi terasa sederhana, mendadak runtuh dalam sekejap. Dia bukan hanya sekadar nasabah, lanjut Ibu Maya, suaranya kini lebih dalam. Dia adalah salah satu orang yang membuat bank ini tetap ada sampai hari ini. Andi menunduk. Pikirannya berputar cepat, mencoba mengingat setiap kata yang ia ucapkan, setiap sikap yang ia tunjukkan, dan semuanya terasa seperti kesalahan besar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tambah Ibu Maya perlahan. Dia datang dengan menyamar. Andi mengangkat wajahnya, bingung. Menyamar? Untuk melihat, jawab Ibu Maya singkat. Bukan sistemnya, tapi manusianya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apa, pun hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan sekadar hening biasa, ini adalah hening yang dipenuhi kesadaran. Bahwa sesuatu yang sangat penting, baru saja terungkap. Dan konsekuensinya, belum benar-benar dimulai. Ruangan itu masih diliputi keheningan yang berat ketika Andi berdiri terpaku di depan meja. Foto yang tadi ia pegang kini terasa seperti beban di tangannya sendiri. Wajah dalam gambar itu lebih muda,
lebih rapi, penuh wibawa, kini perlahan menyatu dengan sosok pria lusuh yang beberapa saat lalu ia usir tanpa ragu. Tidak mungkin, gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Namun kenyataan tidak berubah hanya karena sulit diterima. Ibu Maya menutup map di hadapannya dengan perlahan, seolah memberi tanda bahwa apa yang ada di dalamnya bukan lagi sekadar arsip lama, melainkan fakta yang tak terbantahkan. Namanya Hasan Pratama, ucapnya tenang. Bukan sekadar nasabah, dia adalah salah satu pemegang saham awal, dan orang yang menyelamatkan bank ini saat hampir bangkrut. Kalimat itu menggantung di udara. Andi menelan ludah, pikirannya seperti menolak untuk menyusun semuanya menjadi satu kesimpulan utuh. Tapi, kenapa dia datang seperti itu, Bu? Kenapa tidak langsung memperkenalkan diri? Ibu Maya menatapnya dalam, lalu menjawab pelan. Karena orang seperti beliau tidak butuh pengakuan. Yang ingin dia lihat adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak punya apa-apa. Andi terdiam. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti menampar satu persatu kesadarannya. Ia teringat kembali sikapnya di lobi, tatapan merendahkan, nada bicara yang dingin, keputusan cepat tanpa benar-benar mendengar. Semua yang tadi terasa wajar, kini berubah menjadi sesuatu yang memalukan. Dan ini bukan pertama kalinya. Lanjut Ibu Maya, membuka kembali map tersebut, lalu mengeluarkan satu lembar dokumen lain. Beberapa cabang lain pernah menerima kunjungan seperti ini. Tidak semua tahu, tapi yang gagal menunjukkan pelayanan yang layak, langsung mendapat evaluasi besar. Andi mengangkat wajahnya cepat. Evaluasi, maksudnya? Perombakan. Total, jawab Ibu Maya singkat, mulai dari sistem sampai orang-orang di dalamnya. Kata-kata itu membuat napas Andi terasa berat. Jadi, tadi, suaranya mulai melemah. Dia memang sengaja menguji kita? Ibu Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju jendela, menatap keluar sejenak sebelum akhirnya berkata, bukan menguji sistem. Sistem bisa dibuat sempurna di atas kertas. Ia menoleh. Yang diuji adalah hati. Hening kembali menyelimuti ruangan. Andi menunduk dalam. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di tempat itu, ia merasa benar-benar kecil. Bukan karena jabatan, tapi karena cara ia melihat orang lain. Dia mencoba bicara, Bu. Katanya pelan, suaranya penuh penyesalan. Dia bahkan ingin menunjukkan sesuatu, tapi saya tidak memberi kesempatan. Ibu Maya mengangguk kecil. Saya melihatnya di CCTV. Anda tahu apa yang paling mencolok? Lanjutnya. Andi menggeleng pelan. Bukan saat dia diusir, kata Ibu Maya, tapi saat dia tetap tenang. Ia berhenti sejenak. Orang yang tidak punya apa-apa biasanya akan bereaksi, marah, takut, atau memohon. Tapi dia tidak. Andi terdiam. Karena dia tahu siapa. Dirinya, tambah Ibu Maya. Dan dia tahu, pada akhirnya kita yang akan menyadari semuanya. Kalimat itu terasa menyesakkan. Andi memejamkan mata sejenak, mencoba menahan rasa sesak di dadanya. Bayangan Pak Hasan yang berjalan keluar dari lobi kembali terlintas jelas di pikirannya. Langkah pelan, tatapan terakhir, dan kalimat yang saat itu ia anggap tidak penting. Tempat ini dulu dibangun untuk melayani, bukan menilai. Kini, kalimat itu terasa seperti pukulan keras. Bu. Andi membuka suara lagi, kali ini dengan nada yang benar-benar berbeda. Apa? Masih bisa diperbaiki. Ibu Maya menatapnya lama. Semua selalu bisa diperbaiki, jawabnya akhirnya. Tapi tidak semua bisa dikembalikan seperti semula. Andi menunduk lebih dalam. Sekarang, lanjut Ibu Maya dengan nada tegas, yang terpenting adalah kita harus menemukan beliau. Andi langsung mengangkat wajahnya. Mencari Pak Hasan? Ibu Maya mengangguk. Ya, bukan hanya untuk meminta maaf. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang ia ucapkan benar-benar sampai. Tapi untuk menghadapi konsekuensi dari apa yang sudah terjadi. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini, hening itu bukan lagi sekadar ketegangan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari,
bahwa pria lusuh yang tadi dianggap tidak layak berada di dalam bank ternyata adalah sosok yang memiliki kendali atas masa depan tempat itu sendiri. Dan kini, semuanya telah terungkap, tanpa ada lagi yang bisa disembunyikan. Langkah kaki terdengar terburu-buru di lorong bank siang itu. Untuk pertama kalinya, Andi tidak berjalan dengan wibawa seorang supervisor, melainkan dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Di belakangnya, Dedi mengikuti dengan napas sedikit terengah, sementara beberapa pegawai lain hanya bisa saling pandang, bingung dengan situasi yang tiba-tiba berubah drastis. "Sudah dicek keluar?" tanya Andi cepat. "Sudah, Pak. Tapi beliau sudah tidak ada di sekitar pintu," jawab Dedi. Andi mengusap wajahnya kasar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah berharap sosok Pak Hasan masih berdiri di suatu sudut. Menunggu, memberi kesempatan kedua. Tapi jalan di depan bank sudah kembali seperti biasa. Orang lalu lalang, kendaraan melintas, dan tidak ada jejak pria tua itu. Di dalam lobi, suasana tak lagi sama. Bisikan kini berganti dengan kecemasan. Rina yang sebelumnya paling vokal kini duduk diam di kursinya. Tangannya gemetar kecil saat menyusun berkas. "Benarkah dia orang penting itu?" bisiknya pelan pada Dewi. Dewi hanya mengangguk, wajahnya pucat. Ibu Maya sendiri yang bilang. Rina menelan ludah. Semua kalimat yang tadi ia ucapkan terngiang kembali di kepalanya. Setiap bisikan, setiap penilaian, semuanya kini terasa seperti kesalahan besar yang tidak bisa ditarik kembali. Sementara itu, di luar, Andi akhirnya berhenti di tepi trotoar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Saya harus menemukannya." "Pak," Dedi ragu-ragu. Kalau beliau memang orang besar, mungkin beliau tidak akan kembali. Kalimat itu seperti menghantam keras. Andi terdiam beberapa detik, lalu menggeleng pelan. "Bukan soal kembali atau tidak," ucapnya. "Ini soal apa yang sudah saya lakukan." Ia menatap ke jalan kosong di depannya. "Dan saya harus bertanggung jawab." Waktu berlalu. Beberapa jam terasa seperti hari yang panjang. Pencarian dilakukan, menyusuri sekitar bank, bertanya pada pedagang kaki lima, bahkan mengecek rekaman luar gedung. Namun hasilnya nihil. Hingga sore menjelang. Saat hampir semua orang mulai kehilangan harapan, sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan bank. Pintu terbuka, dan dari dalam turun sosok yang sama, Pak Hasan. Namun kali ini ia tidak lagi berjalan dengan langkah pelan seorang pria yang diabaikan. Ia tetap sederhana dalam penampilan, masih dengan pakaian yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda. Cara ia melangkah, cara ia menatap, seolah seluruh tempat itu kini berada dalam kendalinya. Dedi yang pertama melihat langsung membeku. "Pak, itu..." Andi menoleh cepat, dan jantungnya serasa berhenti sesaat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melangkah maju. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi gengsi. Begitu jarak mereka cukup dekat, Andi berhenti, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. "Maafkan saya, Pak," ucapnya, suaranya bergetar. "Saya sudah bersikap tidak pantas. Saya menilai tanpa memahami." Suasana di sekitar mendadak hening. Beberapa pegawai yang melihat dari dalam hanya bisa terpaku. Pak Hasan menatap Andi. Cukup lama, wajahnya tetap tenang, sama seperti sebelumnya. Tidak ada ekspresi marah, tidak juga terlihat puas. "Kenapa sekarang minta maaf?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, namun cukup untuk membuat Andi terdiam. Ia mengangkat wajahnya perlahan, lalu menjawab jujur. "Karena saya baru tahu siapa Bapak," Pak Hasan menggeleng pelan. "Berarti, bukan karena sikapmu salah," katanya tenang, "tapi karena kamu tahu siapa saya." Andi membeku. Kalimat itu menembus lebih dalam dari sekadar teguran. Andi mencoba bicara, namun kata-katanya terasa berat. "Saya salah, Pak. Seharusnya saya tetap menghargai siapapun, tanpa melihat penampilan." Pak Hasan menatapnya. Kali ini sedikit lebih lama. Lalu ia mengangguk kecil. "Setidaknya kamu mulai mengerti." Ia melangkah melewati Andi, masuk ke dalam lobi. Semua mata langsung tertuju padanya. Pegawai, nasabah, bahkan Rina yang kini berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Pak Hasan berhenti di tengah ruangan. "Tempat ini," katanya pelan namun jelas, "dibangun bukan untuk orang kaya saja,
tapi untuk semua orang yang membutuhkan kepercayaan. Tak ada yang berani bersuara. Saya datang hari ini tanpa nama, lanjutnya, karena saya ingin melihat apakah nilai itu masih ada. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya, dan yang saya lihat, ia berhenti sejenak, masih perlu diperbaiki. Rina menunduk dalam. Dewi tak berani mengangkat wajah. Dedi berdiri kaku di tempatnya. Dan Andi masih di posisi yang sama, dengan kepala tertunduk. Namun Pak Hasan tidak meninggikan suara. Ia tidak marah. Justru ketenangannya itulah yang membuat semua orang merasa lebih bersalah. Saya tidak datang untuk menghukum, katanya. Tapi untuk mengingatkan. Ia menoleh ke arah Andi. Jabatan, itu bukan tentang kuasa, ucapnya, tapi tentang tanggung jawab. Andi mengangguk pelan, matanya mulai memerah. Saya mengerti, Pak. Pak Hasan tersenyum tipis. Bagus, katanya. Karena perubahan tidak dimulai dari aturan, tapi dari cara kita melihat manusia. Ia lalu melangkah menuju pintu keluar sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada yang berani menahan, tidak juga ada yang berani mengabaikan. Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Kalau suatu hari nanti, katanya tanpa menoleh, orang sederhana masuk ke tempat ini, pastikan dia diperlakukan seperti manusia, bukan dinilai dari penampilannya. Pintu terbuka, cahaya sore masuk perlahan, dan sosok itu kembali melangkah keluar, bukan lagi sebagai pria yang diusir, tapi sebagai seseorang yang telah meninggalkan pelajaran. Besar di dalam tidak